Gigs, kangen gak sih sama mitologi Yunani? Udah lama ya aku gak bahas. Kali ini aku mau ceritain salah satu kisah yang bisa dibilang kocik. Kayak biasa, kalian pasti udah tahu kalau cerita mitologi Yunani itu dipenuhi dengan drama, hal-hal aneh yang gak masuk akal, kejadian-kejadian yang absurd. Salah satunya kisah Salmoneus yang aku bahas sekarang. Tahu dong, cosplayer, orang yang niru penampilan dari karakter film, game, public figure, dan tokoh-tokoh terkenal lainnya. Tapi tahu nggak sih, ternyata di mitologi Yunani ada juga manusia yang niru karakter lain. Nih orang terobsesi banget sama dewa Zeus sampai berusaha buat niru penampilan dan kekuatannya. Siapakah dia? Terereng, Salmoneus, manusia yang jadi dewa gadungan. Dikisahin kalau Salmoneus awalnya merupakan seorang pangeran karena bapaknya itu raja dari kerajaan Aulia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Thessaly selama periode Mycenaean, yaitu sekitar tahun 1750 sampai 1050 sebelum Masehi. Secara kronologi, Salmoneus tuh sebenarnya keturunan dari Titan Prometheus. Dia juga punya 7 saudara laki-laki. Salah satunya Sisyphus yang kisahnya lumayan terkenal di mitologi Yunani karena dia berhasil nipu para dewa dan dihukum buat dorong batu ke atas bukit. Batunya gelinding, jatuh ke bawah, ulang lagi. Gitu aja terus. Nggak tahu sampai kapan selama-lamanya. Kisah Sisyphus udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Coba kalian mampir ke video aku yang itu buat yang belum tahu kisah lengkapnya. Meskipun mereka berdua bersaudara, tapi Salmoneus dan Sisyphus tuh nggak akur. Malah keduanya saling bermusuhan satu sama lain. Kayak yang tadi aku bilang ya, kalau Salmoneus ini tuh seorang pangeran yang awalnya tuh tinggal di wilayah Thessaly. Tapi habis itu dia pergi ke Elis dan bangun kota Salmon yang dinamain sesuai namanya sendiri. Makanya di sana dia tuh jadi raja yang memerintah kota itu. Setelah itu, Salmoneus nikah sama seorang putri dari Arkadia yang bernama Alcides. Terus mereka punya anak perempuan yang dinamai Tyro. Tapi sayangnya pernikahan Salmoneus gak bertahan lama karena istrinya itu meninggal. Makanya Salmoneus nikah lagi sama seorang wanita bernama Sidero buat gantiin Alcides, istri pertamanya. Kayak yang tadi aku ceritain kalau Sisyphus tuh benci banget sama Salmoneus. Makanya suatu hari Sisyphus pergi ke oracle atau peramal di masa zaman Yunani kuno. Dia ini ke oracle buat ngelihat masa depannya si Salmoneus. Peramal itu bilang kalau Sisyphus nikahin Tyro, keponakannya sendiri, maka anak mereka nantinya bakalan membunuh Salmoneus, kakeknya sendiri. Udah gak aneh sih denger cerita-cerita dan ramalan-ramalan kayak gini di mitologi Yunani. Kalau misalnya dibikin judul sinetron, judulnya mungkin menantuku ternyata adalah saudaraku yang menikahi anakku supaya bisa membunuhku. Okay. Setelah Sisyphus dengar ramalan itu, dia langsung menggoda Tyro buat dijadiin istrinya. Akhirnya keduanya pun nikah dan punya 2 anak. Singkat cerita, Tyro akhirnya tahu ramalan kalau anaknya nanti bakalan bunuh Salmoneus, bapaknya. Makanya si Tyro langsung bunuh anaknya sendiri buat nyelamatin ayahnya. Jadi akhirnya rencana Sisyphus buat membunuh saudaranya itu gatot. Tapi mungkin kalian mikir, kenapa sih kok Salmoneus bisa dibenci sama saudaranya sendiri? Jadi dalam Bibliotheca of Pseudo Apollodorus diceritain kalau Salmoneus itu punya sifat yang sombong, arogan, angkuh. Makanya dia dibenci sama banyak orang, termasuk saudaranya sendiri, Sisyphus, juga rakyatnya sendiri selama dia memerintah jadi raja. Karena sifatnya sombong, angkuh ini, Salmoneus ngerasa kalau dirinya tuh paling bener, paling sempurna. Bahkan dia sampai ngaku-ngaku sebagai mama dede, nggak bercanda mama dede. Bahkan dia sempat ngaku-ngaku sebagai dewa tertinggi lagi, dan nyuruh rakyatnya buat manggil dia dengan nama Zeus. Gak cuma itu, orang-orang yang tinggal di kota Salmon biasanya kan ngelakuin ritual upacara keagamaan dengan ngasih persembahan buat para dewa, kayak anggur atau pengorbanan hewan. Nah, Salmoneus maksa rakyatnya buat ngasih semua persembahan itu buat dirinya sendiri. Intinya nih orang tuh waham kebesaran gitu, mengklaim kalau dia tuh emang beneran dewa Zeus, sampai berusaha buat niru karakternya dengan berbagai cara.
Suatu hari, Salmoneus membangun sebuah jembatan dari kuningan, terus mengendarai kereta kuda di atas jembatan itu dengan kecepatan penuh sambil nyeret kettle perunggu di bawahnya, supaya ngeluarin suara kayak guntur. Salmoneus juga megang sebuah obor di tangannya terus dilemparin ke langit biar mirip kayak petirnya Zeus. Jadi waktu itu Salmoneus nih kayak kelihatannya tuh bangga bet gitu, pura-pura jadi Zeus dengan kekuatan petirnya. Pasti kayak dalam hatinya, weh gila gue keren banget nih, udah percis nih sama Zeus. Padahal sebenarnya ya kelihatan konyol dan absurd di mata orang-orang. Tahu dari mana Rel orang-orang saat itu mikirnya dia konyol? Ya nggak tahu sih. Kalau misalnya aku ada di posisi itu pasti ngira di raja gue kenapa ya? Ya karena kelakuannya ini Zeus asli yang ngeliat itu kesel dong, orang apaan sih? Makanya Zeus turun dari langit dengan gunturnya lalu menyambar Salmoneus pakai petir yang dahsyat. Sampai kotanya pun ikutan hancur diratain sama kekuatannya Zeus. Sian ya? Warganya gak salah apa-apa, hancur semua. Gini nih akibatnya kalau ada yang coba-coba cosplay jadi dewa. Tapi bener-bener waham gitu, waham kebesaran yang merasa dirinya dewa itu. Langsung deh ngerasain sendiri kekuatannya Zeus yang sebenarnya tuh kayak apa. Jadi akhirnya Salmoneus mati konyol karena sambaran petir, karena ulahnya sendiri. Karena kelakuan rajanya seluruh kota hancur. Tapi meskipun cerita Salmoneus ini agak absurd, sebenarnya ini ngasih pesan penting buat kita supaya jangan pernah sombong dan angkuh, terus jangan coba-coba buat nyaingin Tuhan. Di video sebelumnya juga pernah aku sempat bahas tentang Seven Deadly Sins. Salah satunya itu dosa pride atau keangkuhan yang jadi dosa terbesar manusia. Gak heran kalau Zeus sampai marah banget karena kelakuannya Salmoneus. Makanya dalam puisi epik karya Virgil yang berjudul Aeneid, dijelasin kalau Salmoneus akhirnya dihukum di dalam Tartarus karena dosa kesombongan dan keangkuhannya. Kisah lain yang terkenal karena dosa keangkuhan ini udah sering aku bahas. Salah satunya adalah malaikat Lucifer yang ngerasa dirinya lebih hebat dari Tuhan. Makanya dia diusir dari surga dan jadi fallen angel atau iblis yang mewakili dosa pride atau keangkuhan. Terus kota Salmon yang dihancurin pakai petirnya Zeus juga mirip sama kisah Menara Babel yang dibangun sama manusia buat nunjukin kehebatan mereka. Makanya menara itu dihancurin sama Tuhan. Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah kayak gini dari berbagai mitologi dan kepercayaan. Tapi inti ceritanya tuh sama, yaitu ngingetin kalau kita sebenarnya cuma manusia biasa yang gak sempurna. Jadi gak usah sombong-sombong deh, karena sebenarnya kita gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Malaikat aja yang emang makhluk ilahi masih bisa jatuh, diusir dari surga, apalagi kita cuma manusia biasa. Speck of dust, butiran debu. Makanya selama kita ada di dunia ini, mending hidup dengan rendah hati. Jangan menganggap diri kita setara dengan Tuhan. Hebat gitu, lebih hebat dari antara semua orang lain. Kalau kalian gak mau bernasib mirip kayak Salmoneus yang disiksa di dunia maupun akhirat. Well, itu dia tadi kisah tentang orang yang cosplay jadi Zeus Salmoneus. Aduh, kangen banget ya sama mitologi Yunani. Aku mulai banyakin lagi deh. Siapa yang setuju? Atau kalian udah bosen sama mitologi Yunani? Ya udah, mau aku bahas apa? Request aja di kolom komen. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Kangen gak sih sama mitologi Yunani? Ulang. Sebenarnya keturunan dari Titan Prometheus, dia juga punya. Tapi mungkin kalian nanya-nanya nih. Tapi mungkin kalian mikir, kenapa sih kok